Pemimpin viral kayak Kang Deddy, pencitraan doang? Enggak, menurut Ustaz Khalid Basalamah. Simak penjelasannya. Nantikan dulu Pak. Siap. Pak. Jalannya kotor luar biasa. Bapak cek deh. Sekarang Bapak pakai mobil cek ke jalan dulu Pak. Saya itu kan tadi itu saya jujur aja. Saya tadi sudah keluar tol Cilameri. Karena orang ribut posting di media sosial ya, saya harus datang. Kan nganggapnya pemerintah ini nggak tegas. Pemerintah ini kong kali kong. Saya minta hentikan dulu, jangan dulu ada pengangkutan ya. Dan kemudian sesuaikan dengan standarnya. Nggak boleh lagi tanah jatuh di jalan dan mobil ketika keluar tuh disemprot. Saya pernah dulu jadi bupati, ketika ada proyek, mobil keluar proyek disemprot bannya baru boleh jalan. Bapak siapin aja mobil yang mesin semprotnya di depan. Nggak sesuai, penyemprotnya bukan yang pakai yang begitu standarnya. Kalau yang gitu nggak bisa Pak, semprot pakai mesin. Ya ini juga Alphon Pak kita. Ya gini aja, udah Bapak kalau nggak percaya ikut mobil saya. Ayo, objektif aja Pak. Ayo lihat. Ayo lihat. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalah? Pencitraan dari mana ini? Berarti yatim sekarang? Betul Pak. Betul. Sekarang sekolah Mas? Sekolah di mana? di SMA 5 Udah kamu jadi anak asuh saya sini. Alhamdulillah. Kamu sampai kuliah aku urus. Ya. Ini juga anak Pak, satu lagi Pak. Ini Udah seluruh anak-anak dari korban, seluruh sampai perguruan tinggi saya yang ngurus. Ya. hidup baik. Dan nanti saya menyampaikan satu keluarga saya menyampaikan 50 juta ya. Ya. Ada berapa sih semuanya kan? Semuanya 9 Pak. Yang satu yang 5 dari yang 6 dari Cibalong. Iya. Yang satu dari Singajaya. Ya udah. Yang 2 dari Pamengkok Pak. Ya nanti saya sampaikan uangnya hari ini ke keluarganya masing-masing ya. Kita sering melihat tokoh atau pemimpin turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Pertanyaannya di sini, bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalah? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu suudzon ini ya, sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban, karena semua dia mau campuri, apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya, kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopi ya itu kenapa dipakai, untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk, karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya. Kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita presentasikan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kan kadang kalau lagi haji umroh kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ, kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sama ini luar biasa ini. Ini jarang sekali.
Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, ya. Maju, serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Jelas ya bro, zaman udah berubah. Kerja nyata tak cukup diam-diam, tapi orang itu bukan nyerang. Karena kada hanya jadi saksi.